Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Setio Dikdo dari NIM G00231104 kelompok B4. Di sini saya akan membuat laporan anatomi blok 2.1. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu OGM, OGF, dan sistem uropoetika. Jadi yang pertama ada OGM maskulina atau laki-laki, akan membahas tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi beserta kelenjar-kelenjar yang berperan dalam proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsinya nanti. Selanjutnya yang kedua ada OGF feminina atau perempuan, yang akan menjelaskan bagaimana mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Yang ketiga ada uropoetika, bagaimana alur perjalanan urin dan bagaimana proses mekanisme berkembang. Oke, jadi kita perlu tahu dulu ya, ereksi itu apa, ejakulasi itu apa. Ereksi itu singkatnya itu pengerasnya si penis itu yang normalnya dapat masuk ke dalam vagina tuh. Jadi kalau yang ejakulasi itu penyemprotan cairan semen dari OUE penis itu ya, intinya gitu. Oke, jadi mekanisme ereksi itu atau berdirinya batang penis itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Sedangkan untuk mekanisme ejakulasi atau penyemprotan cairan semen tadi dipengaruhi oleh para saraf simpatis. Oke, jadi ejakulasi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi itu substansia ejakulasi itu dari OGM interna menuju ke uretra. Jadi dari organ genitalia maskulina interna itu diarahkan ke bagian uretra. Nah, uretra itu ada di uretra kan ada 4 pars ya, yang kita tahu bersama kalau ini laki-laki ya. Jadi ya pengosongan si organ-organ itu menuju ke cairan semennya itu menuju ke uretra lah, intinya gitu. Kalau yang ejakulasi yaitu pengeluaran substansia ejakulasi atau cairan semen itu keluar dari OUE. Next. Oke, jadi mekanisme ereksi itu bagaimana sih? Jadi bisa dilihat gambar yang kiri itu. Jadi otak kita itu akan menerima saraf parasimpatis ke anterior penis. Nah, di anterior penis itu nanti akan melebar. Ya yang digambar kanan itu ya. Terus baru terjadi mekanisme ereksi kan sistem darah venanya itu tertekan, maka akan terjadi ereksi. Nah, bisa kita lihat bersama yang digambar kanan itu. Jadi si darah-darah yang ada di penis atau aliran darah yang di penis itu tersumbat di daerah itu yang di tengah, di corpus cavernosum penis. Jadi darah-darah itu akan tersumbat akan masuk ke dalam corpus cavernosus penis itu kan jadi kan banyak darah di situ ya. Jadi otomatis si korpusnya itu kan melebar, jadi yang aliran darah venanya itu akan tersumbat. Jadi ya udah terjadilah ereksi, intinya gitu. Oke, next saja. Nah, ini mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi terdiri dari 2 proses, emisi dan ejakulasi. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi emisi adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Untuk reseptor atau kulit klin penis ductus deferens yang penuh aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen numbal 1-3. Kalau yang si ereksi itu akan ke NICLMS segmen sakralis 2-4. Oke. Selanjutnya saya akan bahas kelenjar-kelenjar yang berperan dalam mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi yang pertama itu ada vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Itu letaknya yang itu ya, sebelahnya dari ampula ductus deferens itu yang mengembung itu ya, yang di warna kuning itu. Jadi si vesicula seminalis ini nantinya akan menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Cairan semen itu cairan mani ya.
Terus cairan sekresi yang dihasilkan oleh vesika seminalis itu mengandung fruktosa yang fungsinya untuk menutrisi si spermanya itu, dan prostaglandin yang untuk motilitas si sperma. Lalu di dinding vesika seminalis dapat berkontraksi selama ejakulasi, yang nantinya akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan sperma keluar ke uretra nantinya. Lalu si FS ini juga mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Next. Nah, selanjutnya ada glandula prostat yang aku beri warna kuning. Jadi glandula prostat itu adalah muara dari si ampula ductus deferens dan vesika seminalis. Jadi si ampula ductus deferens dan vesika seminalis nanti akan bermuara ke prostat. Nah, si prostat itu fungsinya untuk menghasilkan cairan juga seperti kayak FS, tapi cairan yang dihasilkan prostat itu tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menetralkan suasana asam di dalam vagina. Next. Oke, selanjutnya ada glandula bulborectalis atau yang namanya Cowper gland. Nah, Cowper gland itu kalau yang di wanita itu homolog dengan yang namanya glandula vestibularis major tuh. Nah, terletaknya di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter uretra externum. Oke, kayak dua kayak apa ya? Kayak pentolan apa ya? Ya kayak kedelai gitu lah. Terus fungsinya untuk apa? Fungsinya juga untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, menghasilkan cairan mukus untuk pelumas sebelum hubungan seksual. Jadi ketiga glandula itu tetap menghasilkan sekretnya masing-masing dengan fungsinya masing-masing juga. Nah, selanjutnya aku akan bahas OGF feminina. Jadi kita harus mengetahui topografi organ-organ yang ada di perempuan, yaitu yang paling cukup relevan dengan dengan skenario yang saya bahas. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium itu untuk menghasilkan sel-sel telur, di mana nanti di ovarium itu akan terdapat folikel-folikel dari folikel belum matang sampai menjadi folikel matang atau folikel de Graaff. Selanjutnya si folikel-folikel itu nanti akan ditangkap oleh yang namanya tuba uterina atau tuba fallopi atau salving ya. Jadi penyalur dari ovarium menuju ke uterus. Jadi yang sebelah ini itu yang uterus. Oke, lanjut next. Nah, jadi mekanisme fertilisasi itu bagaimana sih? Jadi ya seperti kita tahu bersama bahwa ini juga merupakan pelajaran fisiologis mekanisme fertilisasi. Jadi sperma yang akan dibuahi nanti akan menembus korona radiata melalui enzim terkait membran yang terdapat dalam membran plasma pada kepala sperma dan berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pellucida. Jadi ya itu ya bisa kita lihat yang gambar sperma paling atas. Ini kursor nggak bisa digerakin ya. Ya, jadi terus yang kedua itu pengikatan sperma dengan reseptor ini memicu reaksi akrosom, yaitu saat enzim hidrolik pada akrosom dibebaskan ke zona pellucida. Akrosom itu ya pelindungnya si kepala sperma itu ya. Jadi terus yang ketiga enzim akrosomal mencerna ke zona pellucida yang membentuk jalur ke membran plasma ovum. Ketika sperma mencari ovum, membran plasma kedua sel ini bersih. Yang keempat, kepala sperma dengan DNA-nya memasuki sitoplasma ovum. Yang kelima, sperma merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di dalam granusa folikel di ovum yang nantinya mengakibatkan reseptor CP3 dan mengarahnya zona pellucida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Jadi intinya gini teman-teman, ketika berhubungan seksual sperma nanti akan mencari si sel telur.
Nah, tempat fertilisasi atau tempat si sperma ketemu sel telur itu ada di mana? Ada di tuba Fallopi. Jadi di ampula tuba uterina itu ya, atau tuba Fallopi sama aja. Jadi si ovarium tadi kan mengeluarkan folikel ya. Yang folikel itu akan diserap akan disalurkan melalui tuba Fallopi. Nah, jadi si sel telur nanti akan berada di tuba Fallopi sampai sperma itu menuju ke tuba Fallopi. Kalau tidak ada sperma yang masuk, ya nanti akan terjadi efek fisiologis yang namanya menstruasi. Oke. Ya, ini mekanisme transfer juga saya juga tadi udah aku jelasin juga bahwa mekanisme fertilisasi ada di bagian ampula dari tuba Fallopi. Nah, ketika sel sperma membuai sel telur, nanti si sel telurnya nanti akan ditransport ke uterus, tepatnya di bagian endometrium. Nah, si selnya nanti akan menghasilkan namanya sel blastokista. Oke, ya ini lebih ke fisiologis ya sebenarnya. Jadi mekanisme nidasi atau implantasi itu ya tadi si sel telurnya tadi itu akan menempel ke bagian endometrium pada bagian uterus. Intinya gitu. Nah, selanjutnya aku akan bahas alur perjalanan dari urin atau sistem uropetika. Jadi kita harus tahu sistem urinaria itu ada apa aja sih. Jadi yang pertama ada ren atau ginjal atau kidney bahasa Inggrisnya ya. Itu ada di bagian, ada dua, yang sebelah kanan itu biasanya lebih rendah karena ada pendesakan oleh lobus hepatodextra. Jadi si ren bagian kanan itu bisa lebih rendah. Nah, si ren atau si ginjal itu fungsinya untuk apa sih? Si ren itu fungsinya untuk mengekskresikan sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium serta air dalam keadaan seimbang. Nah, ureter ini membawa urin keluar dari keluar dari ureter yang menuju nantinya ke bladder atau vesika urinaria yang nantinya akan menjadi ureter. Jadi singkatnya sistem urinaria itu ada 4 organ yang berperan, yaitu yang pertama ada ren atau ginjal, lalu ada ureter, vesika urinaria, dan yang terakhir ada uretra. Next, mungkin ini ya alur perjalanannya urin. Jadi pembentukan urin itu berada di dalam ginjal. Bisa kita lihat bersama juga di PPT juga. Si ren nanti akan membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Dalam setiap nefron terdapat kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil yang bernama tubulus renalis. Itu lebih ke struktur histologisnya juga nggak terlalu kelihatan juga kalau di gambar preparat ini. Intinya si ren ini akan mengeluarkan sisa-sisa zat-zat metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui urin. Next, nah untuk pembentukan urin di ginjal itu ada 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi glomerulus atau penyaringan. Yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang mungkin bisa diolah kembali. Yang ketiga ada augmentasi atau pengendapan. Nah, si filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan capsula Bowman. Si glomerulus itu berfungsi untuk menyaring air dan garam, asam amino, glukosa, urea dan sebagainya. Jadi di filtrasi nanti adalah proses penyaringan darah meloloskan molekul buruan kecil juga yang mengandung zat-zat berbahaya, sisa metabolisme dan sifatnya racun bagi tubuh. Ya namanya juga filtrasi atau penyaringan ya. Nah, hasil filtrasi ini di glomerulus akan mengalir menuju kapsel Bowman, akan menghasilkan urin primer. Lanjut, yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi reabsorpsi itu penyerapan kembali. Jadi tadi kan disaring ya. Jadi ada molekul-molekul besar yang mungkin masih berguna bagi tubuh
dan nilai ambang substansinya tinggi, jadi itu akan diserap kembali oleh ginjal gitu loh. Ya singkatnya gitu aja, mungkin ini lebih ke fisiologi juga ya. Oke, next yang selanjutnya ada argumentasi atau pengendapan. Jadi sorry, kita bahas di sini dulu ya, mungkin tadi agak masuk juga. Nah, reabsorpsi tadi itu akan menghasilkan urin sekunder. Kalau yang filtrasi tadi kan urin primer ya, dan terjadinya di tubulus contortus proximal. Kalau yang difiltrasi tadi ada di capsulobumen. Oke, ya gitulah kok, alur-alur gitu ya. Selanjutnya ada argumentasi tadi, urin sekunder dari lengkung nilai ascending dari tahap sebelumnya tadi akan memasuki tahap argumentasi atau pengendapan. Nah, hasil argumentasi ini nantinya adalah urin yang sesungguhnya. Nah, ini perjalanan dari urin tadi kan kita masih di ginjal ya. Terus kita ada ureter. Ureter itu dua saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan vesika urinaria. Ureter itu ya bener kan. Terus di ureter itu juga sering terjadi ureterolitiasis atau batu ureter itu juga bisa. Ini ada vesika urinaria atau VU, adalah tempat penyimpanan sementara hasil urin. Dan bentuk dari VU tergantung berapa banyak urin di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ lain. Jadi si vesika urinaria itu fleksibel ya, jadi bisa membesar bisa mengecil tergantung dengan isi si urinnya tadi. Selanjutnya ada uretra. Nah, uretra pada laki-laki dan perempuan itu berbeda ya teman-teman. Jadi pada bagian wanita itu lebih pendek dengan panjangnya sekitar 4-5 cm dan hanya dilalui oleh urin. Karena yang perempuan itu kan juga punya ostium vagina ya. Jadi vagina terus yang terus menuju ke uterus nanti ada lubangnya sendiri. Kalau yang urin juga ada lubangnya sendiri gitu loh. Beda dengan pria. Kalau pria itu tempat pengeluaran semennya juga di penis, juga di OUE, terus pengeluaran urinnya juga di OUE. Jadi di pria itu kalau sistem perkembangannya itu lebih kompleks daripada perempuan. Nah, di pria itu juga lebih panjang ya teman-teman dari ureter yang ada di perempuan. Next, oke, udah. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan dari presentasi yang aku sampaikan tadi. Ada OGM, OGF, dan sistem uropetika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang berkenan atau materi yang kurang lengkap. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.